Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil analisis kami tentang KD 3.9 dan 4.9, yaitu tentang senyawa karbon. Yang dimana anggota kelompok dari kelompok 5 yaitu ada Nada Fadila Antri, saya sendiri, Nur Hamida, Putri Berlian Fauzi, Rani Dewita, dan Sylvira Rahmi. Yang dimana saya akan menjelaskan poin A, yaitu analisis kurikulum, dan poin B, yaitu analisis silabus. Selanjutnya analisis materi akan disampaikan oleh Nur Hamida, dan analisis konsep dan peta konsep akan disampaikan oleh Putri Berlian Fauzi, dan yang terakhir ada soal HOTS yang akan disampaikan oleh Sylvira Rahmi. Baiklah, langsung saja kita ke poin A, yaitu tentang analisis kurikulum, yang dimana analisis kurikulum 2013 revisi 2018 Permendikbud nomor 37 tahun 2018 KD 3.9 menganalisis struktur, tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan senyawa karbon. KD 4.9 menyajikan rancangan percobaan sintesis senyawa karbon, identifikasi gugus fungsi atau penafsiran data spektrum inframerah atau IR. Selanjutnya, yang B, analisis silabus. Kompetensi inti. Kompetensi inti 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagian dari solusi antar berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya, kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. KD 3.9 menganalisis struktur, tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan senyawa karbon, yang dimana ini adalah C4, IPK-nya 3.9.1, membedakan struktur dan tata nama senyawa karbon, ini termasuk C4, 3.9.2, membedakan sifat-sifat senyawa karbon, ini adalah C4, 3.9.3 menjelaskan sintesis senyawa karbon, yang dimana ini juga C4, 3.9.4 menjelaskan kegunaan senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana ini juga C4. Selanjutnya, 4.9 menyajikan rancangan percobaan karbon, identifikasi gugus fungsi atau penafsiran data spektrum inframerah. IPK-nya yaitu 4.9.1, membuat rancangan percobaan sintesis senyawa karbon, di sini adalah KA5, menyajikan hasil rancangan percobaan sintesis senyawa karbon, yaitu di sini juga KA5, di mana materi pokok dari KD kami yaitu senyawa karbon meliputi alkohol, aldehid, keton, ester, eter, asam karboksilat, dan haloalkana. Di sini juga ada 4.9.3, IPK dari 4.9 mengidentifikasi gugus fungsi dan penafsiran data spektrum inframerah atau IR, yang mana ini juga termasuk KA5. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik menggali informasi dan mempelajari dari berbagai jenis sumber, penyelidikan sederhana, dan mengolah informasi, di mana peserta didik terlihat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik. Diharapkan peserta didik mampu membedakan struktur dan tata nama senyawa karbon, membedakan sifat senyawa karbon, menjelaskan sintesis senyawa karbon, dan menjelaskan kegunaan senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu
mampu membuat dan menyajikan rancangan percobaan sintesis senyawa karbon dan mengidentifikasi gugus fungsi atau penafsiran data spektrum inframerah atau IR dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kemandirian, kerjasama atau gotong royong, dan jujur. Baiklah, selanjutnya analisis materi yang akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang analisis materi, di mana ada label konsep, faktual, konsep, prinsip, dan juga prosedural. Nah, di sini ada beberapa label konsep. Yang pertama, senyawa karbon. Faktualnya atom C mempunyai 4 elektron valensi. Di sini prinsipnya, atom karbon memiliki kemampuan untuk berikatan dengan atom lainnya sehingga menghasilkan rantai karbon yang akan mengikat berbagai macam gugus fungsi. Nah, lanjut yang kedua, gugus fungsi. Gugus fungsi adalah gugus yang reaktif yang dapat menentukan sifat kimia dari senyawa organik. Lalu yang ketiga ada alkohol. Faktualnya, alkohol gugus fungsinya OH, lalu metanol termasuk alkohol, nama IUPAC-nya adalah alkanol, kemudian rumusnya ROH. Nah, prinsipnya di sini, jika alkohol direaksikan dengan asam alkanoat, maka akan membentuk alkil alkanoat. Semakin tinggi massa molekul relatifnya, maka titik leleh dan juga titik didihnya juga akan semakin tinggi. Nah, di bagian prosedural dapat dilihat ada pembuatan dari alkohol. Yang pertama, mereaksikan alkil halida dengan basa. Kemudian yang kedua, reduksi aldehida. Kemudian yang ketiga, hidrolisis alkil hidrogen sulfat. Yang keempat, hidrolisis ester. Kemudian yang kelima, reduksi keton dengan hidrogen. Lalu yang terakhir, mereaksikan alkena dengan asam sulfat kemudian dihidrolisis. Itu alkohol. Lalu ada beberapa label konsep lainnya, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Nah, alkohol primer, gugus OH terikat pada C primer faktualnya. Lalu alkohol sekunder, faktualnya gugus OH terikat pada C sekunder. Lalu alkohol tersier, faktualnya gugus OH terikat pada C tersier. Dan alkohol tersier tidak dapat dioksidasi. Kita lanjut pada label konsep ether. Faktualnya, ether metoksimetana termasuk ether. Nama IUPAC-nya alkoksialkana, kemudian rumusnya ROR, kemudian beraroma sedap dan sukar larut dalam air, lalu mudah menguap dan mudah terbakar uapnya. Prinsipnya di sini, jika ether bereaksi dengan hidrogen halida, maka akan membentuk alkohol. Di sini ada prosedural pembuatan ether. Yang pertama, mereaksikan alkil halida dengan alkoksida. Lalu yang kedua, mereaksikan alkil halida dengan perak oksida. Lalu yang ketiga, dehidrasi alkohol primer. Nah, kita lanjut. Setelah ether ada aldehid. Nah, aldehid gugus fungsinya COH, pentanal termasuk aldehid. Nah, nama IUPAC-nya adalah alkanal dan rumusnya RCOH. Prinsipnya di sini, jika alkohol bereaksi dengan asam karboksilat, maka akan membentuk ester dengan. Selanjutnya ada keton. Faktualnya keton gugus fungsinya CO, 2-heksanon termasuk keton. Nama IUPAC-nya adalah alkanon, berbau segar dan tidak dapat dioksidasi. Di sana prinsipnya dapat dilihat pada file analisis yang telah kelompok kami kirimkan. Di sana juga telah ada prosedural pembuatan dari keton, ada beberapa, yaitu yang pertama, oksidasi alkohol sekunder. Yang kedua, mengalirkan uap alkohol di atas tembaga panas. Yang ketiga, memanaskan garam kalsium asam monokarboksilat. Lalu, kita lanjut pada label konsep asam karboksilat. Asam karboksilat gugus fungsinya COOH. Nama IUPAC-nya asam alkanoat dan rumusnya RCOOH. Nah,
Jika asam karboksilat direaksikan dengan alkohol, maka akan membentuk ester. Selanjutnya ester. Ester gugus fungsinya COO. Ester dapat dihidrolisis menjadi alkohol dan asam alkanoat. Titik didih ester relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan alkohol yang setara, karena di dalam alkohol terdapat ikatan hidrogen, sedangkan pada eter tidak. Itu termasuk pada prinsip. Lalu alkil halida atau haloalkana. Alkil halida ini tidak berwarna, tidak berbau, dan sukar larut dalam air. Adanya halogen yang terikat pada alkana menyebabkan terjadinya kepolaran ikatan, sehingga beberapa senyawa haloalkana bersifat polar. Itu prinsip. Lalu isomer. Isomer adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi dapat disusun dengan struktur molekul yang berbeda. Ada isomer struktur. Isomer struktur ini isomer kerangka yang termasuk isomer struktur, lalu juga ada isomer posisi, kemudian ada isomer fungsional. Itu termasuk pada isomer struktur. Lalu label konsep isomer ruang. Nah, isomer ruang ada dua, isomer geometris dan juga isomer optis. Nah, kita lanjut pada sifat fisika. Sifat fisika, berdasarkan sifat fisiknya, logam alkali tanah memiliki titik lebur, titik didih, massa jenis, dan kekerasan materi yang lebih besar dibandingkan logam alkali seperiode. Hal ini dikarenakan unsur-unsur logam alkali tanah memiliki 2 elektron pada kulit terluar, sehingga ikatan logamnya lebih kuat. Kita lanjut pada sifat kimia yang terakhir. Nah, sifat kimia itu sendiri adalah sifat yang dapat diamati melalui perubahan kimia, seperti reaksi oksidasi terhadap aldehida yang menghasilkan asam karboksilat. Kemudian ada reaksi substitusi haloalkana dengan suatu basa yang menghasilkan alkohol. Lalu ada reaksi asam karboksilat dengan basa atau logam reaktif membentuk garam yang mudah larut. Kemudian reaksi asam karboksilat dengan PCl5 akan membentuk alkana karboklorida. Kemudian reaksi eter dengan fosforus pentaklorida menghasilkan alkil halida. Itu beberapa dari analisis materi yang dimana pada proseduralnya dapat dilihat pada file. Ada pembuatan ester, pembuatan dari asam karboksilat, pembuatan keton, pembuatan dari aldehida, lalu pembuatan dari eter, dan terakhir ada pembuatan dari alkohol. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Tentang analisis konsep dan peta konsep. Yang pertama yaitu senyawa karbon. Definisinya adalah senyawa karbon adalah senyawa yang komponen utamanya tersusun dari atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan unsur organik lainnya. Jenis konsepnya yaitu abstrak dengan contoh konkret. Kenapa saya mengambil jenis konsep ini? Karena abstrak dengan contoh konkret ini konsepnya mudah dikenali, namun mengandung atribut yang sukar dimengerti, sehingga sukar untuk membedakan contoh dan non-contohnya. Atribut kritisnya yaitu senyawa yang komponen utamanya tersusun dari atom C, H, O, N, S, dan unsur organik lainnya. Di mana atribut kritis ini yaitu merupakan ciri-ciri utama yang merupakan penjabaran dari definisi konsep. Atribut variabelnya itu jumlah atom C. Kenapa saya mengambil jumlah atom C? Karena atribut variabel itu menunjukkan ciri-ciri konsep yang nilainya bisa berubah. Jadi jumlah atom C-nya ini dapat berubah-ubah. Selanjutnya yaitu superordinatnya tidak ada, koordinatnya juga tidak ada. Sedangkan subordinatnya itu ada gugus fungsi, isomer, sifat fisika, dan sifat kimia. Dapat kita lihat pada peta konsep senyawa karbon ini mengalami keisomeran. Dapat diturunkan berdasarkan gugus fungsinya dan memiliki sifat fisika dan sifat kimia. Label konsep yang kedua yaitu ada gugus fungsi. Definisinya, gugus fungsi adalah gugus yang reaktif.
yang dapat menentukan sifat kimia dari senyawa organik. Jenis konsepnya yaitu konsep berdasarkan prinsip. Kenapa saya memilih konsep berdasarkan prinsip? Karena konsep ini memerlukan prinsip-prinsip pengetahuan untuk menggunakan dan membedakan contoh dan non-contohnya. Jadi, untuk membedakan alkohol dan eter dapat dilihat dari gugus fungsinya. Selanjutnya, atribut kritis, yaitu penentu sifat kimia dari senyawa organik. Variabelnya itu jenis gugus fungsi, karena jenis gugus fungsi ini berbeda-beda tiap turunan gugus fungsi. Contohnya alkohol, gugus fungsinya OH, keton gugus fungsinya O. Selanjutnya yaitu superordinatnya. Superordinatnya itu senyawa karbon. Dapat kita lihat di peta konsep, di mana superordinat dari gugus fungsi senyawa karbon. Sedangkan koordinatnya ada isomer, ada sifat fisika, dan sifat kimia. Dan subordinatnya ada alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat eter, dan aldehalida. Untuk contohnya ini gugus hidroksil pada CH3OH. Jadi gugus fungsinya ini yang si OH nih. Selanjutnya alkohol. Definisinya, alkohol adalah senyawa yang punya gugus OH atau hidroksil yang terikat pada atom karbon. Jenis konsepnya itu abstrak dengan contoh konkret sama dengan senyawa karbon tadi. Sedangkan atribut kritisnya senyawa yang mempunyai gugus OH. Atribut variabelnya itu jumlah atom C. Jumlah atom C alkohol beda-beda. Ada yang CH3OH, metil alkohol. Ada yang CH3, CH2OH. Selanjutnya itu alkohol. Ada alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Definisinya, alkohol primer alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C primer. Sedangkan kalau alkohol sekunder ini, gugus OH-nya yang terikat pada atom C sekunder. Dan alkohol tersier, gugus OH-nya yang terikat pada C tersier. Jenis konsepnya itu sama, abstrak dengan contoh konkret. Atribut kritisnya atom C yang mengikat OH yang terikat pada satu alkil kalau untuk primer, kalau untuk sekunder pada 2 alkil, kalau untuk tersier pada 3 alkil. Untuk atribut variabelnya jumlah atom C dalam senyawa dan jumlah gugus hidroksilnya. Sedangkan untuk superordinatnya dapat kita lihat di peta konsep. Subordinat dari alkohol primer, sekunder, dan tersier itu alkohol, di mana koordinatnya ada alkohol. Kalau untuk alkohol primer koordinatnya alkohol sekunder dan alkohol tersier. Kalau untuk alkohol tersier, koordinatnya ada alkohol primer dan alkohol tersier. Kalau untuk alkohol tersier, koordinatnya ada alkohol primer dan alkohol sekunder. Sedangkan untuk subordinatnya tidak ada. Contohnya dapat teman-teman lihat di slide selanjutnya, yaitu eter. Definisi eter adalah senyawa yang mengandung ikatan RO R aksen, di mana R dan R aksen adalah gugus hidrokarbon. Jenis konsepnya itu sama, abstrak dengan contoh konkret. Atribut kritisnya senyawa yang mengandung ikatan ROR. Atribut variabelnya jumlah C yang berikatan. Sedangkan untuk superordinatnya bisa kita lihat di peta konsep. Dari eter, superordinatnya gugus fungsi, koordinatnya ada alkohol, aldehid, keton, asam karboksila, ester, dan alkil halida. Untuk contohnya ada CH3OC2H5 metoksietana. Jadi menandakan itu yaitu gugus O ini. Selanjutnya ada aldehid. Aldehid adalah senyawa yang mengandung gugus formil COH dengan rumus umum RCO. Jenis konsepnya sama, abstrak dengan contoh konkret. Atribut kritisnya senyawa yang mengandung gugus formil. Atribut variabelnya jumlah atom C yang berikatan. Koordinatnya gugus fungsi. Superkoordinatnya gugus fungsi. Koordinatnya ada alkohol, eter, keton, asam karboksilat, ester, alkil halida atau haloalkana. Subordinatnya tidak ada. Contohnya teman-teman lihat. Keton adalah senyawa yang mengandung gugus karbonil dengan rumus umum RCO R aksen. Jenis konsepnya itu sama, abstrak dengan contoh konkret.
Atribut kritisnya itu senyawa yang mengandung gugus karbonil, atribut variabelnya jumlah atom C yang berikatan. Superordinatnya itu gugus fungsi. Koordinatnya ada alkohol, ester, aldehid, asam karboksilat, ester, alkil halida. Contohnya itu propanon. Asam karboksilat. Asam karboksilat adalah senyawa karbon dengan rumus umum RCOOH, gugus karboksil. Jenis konsepnya sama, abstrak dengan contoh konkret. Atribut kritisnya itu senyawa karbon dengan rumus umum RCOOH. Atribut variabelnya jumlah atom C. Superordinatnya itu sama, gugus fungsi. Koordinatnya ada alkohol, ester, aldehid, keton, ester, alkil halida atau haloalkana. Contohnya itu asam propanoat. Ester adalah senyawa dengan rumus umum RCOOR, di mana R dapat berupa H, suatu gugus alkil atau suatu gugus hidrokarbon. Jenis konsep itu abstrak dengan contoh konkret. Atribut kritisnya itu senyawa dengan rumus umum R, aksen COOR. Atribut variabelnya itu jumlah atom C yang berikatan. Superordinatnya gugus fungsi. Koordinat ada alkohol, ester, aldehid, keton, asam karboksilat, alkil halida atau haloalkana. Contohnya yaitu etil etanoat. Selanjutnya itu ada alkil halida atau haloalkana. Adalah senyawa turunan alkana yang terbentuk dari reaksi substitusi atom hidrogen oleh unsur dari golongan halogen atau golongan 7A. Rumus umumnya Rx. Jenis konsepnya itu abstrak dengan contoh konkret. Atribut kritisnya itu senyawa dengan rumus umum Rx, sedangkan atribut variabelnya golongan halogen. Jadi golongan halogen ini dapat berbeda. Ada yang F, ada yang Cl, ada yang Br, ada yang I. Jadi boleh digunakan. Sedangkan superordinatnya itu gugus fungsi. Koordinatnya alkohol, ester, aldehid, keton, asam karboksilat dan ester. Contohnya itu 1-fluoropropana. Selanjutnya itu isomer. Isomer adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi dapat disusun dengan struktur molekul yang berbeda. Itu konsep berdasarkan prinsip. Atribut kritisnya itu rumus molekul sama, struktur berbeda. Atribut variabelnya itu jenis isomer. Jadi jenis isomernya ini dapat berbeda-beda. Ya, seperti ada yang isomer struktur dan ada yang isomer ruang. Superordinatnya itu senyawa karbon. Dapat kita lihat pada peta konsep isomer senyawa karbon. Sedangkan koordinatnya ada gugus fungsi, sifat fisika, sifat kimia, dan subordinatnya ada isomer ruang dan isomer struktur dan isomer ruang. Selanjutnya contohnya itu trans 3-metil 2-pentena dengan cis 3-metil 2-pentena. Selanjutnya yaitu isomer struktur. Definisinya yaitu isomer struktur adalah senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi susunan ikatannya berbeda. Jenis konsepnya yaitu konsep berdasarkan prinsip. Atribut kritisnya rumus molekul sama. Atribut variabelnya itu susunan ikatan atau strukturnya. Karena di isomer ruang ini susunan ikatan atau strukturnya itu dapat berbeda-beda. Sedangkan untuk superordinatnya dapat kita lihat di peta konsep. Tadi ada isomer struktur, superordinatnya isomer, koordinatnya isomer ruang. Dan subordinat ada isomer rangka atau rantai, isomer posisi, isomer fungsional. Contohnya yaitu N-butana dengan isobutana, di mana N-butana dan isobutana ini sama-sama mempunyai rumus C4H12. Tetapi yang membedakan adalah panjang rantai C-nya. Selanjutnya itu isomer ruang. Isomer ruang adalah senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul dan gugus yang sama, tetapi susunan gugusnya dalam ruang berbeda. Jenis konsepnya konsep berdasarkan prinsip. Atribut kritisnya itu rumus molekul dan gugus yang sama. Atribut variabelnya susunan gugusnya dalam ruang berbeda-beda. Superordinatnya itu isomer, koordinatnya isomer struktur, dan subordinatnya isomer geometri dan isomer optis. Contohnya itu ada cis 1,2 dikloroetana dan dengan trans 1,2 dikloroetana. Yang membedakannya adalah susunan gugusnya dalam ruang yang berbeda. Jadi kalau cis ini susunannya itu sejajar, sedangkan trans ini berseberangan. Contohnya dapat teman-teman lihat. Sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang dapat diukur dan diamati tanpa mengubah susunan atau identitas suatu zat. Jenis konsepnya konsep berdasarkan prinsip.
atribut kritisnya, susunan atau identitas suatu zat. Superordinatnya itu senyawa karbon, dapat dilihat di peta konsep. Sifat fisika dan senyawa karbon memiliki sifat fisika dan sifat kimia. Koordinatnya ada sifat kimia. Untuk subordinatnya tidak ada, contohnya itu titik didih dan titik leleh. Sedangkan untuk sifat kimia adalah sifat yang dapat diamati melalui perubahan kimia. Jenis konsepnya konsep berdasarkan prinsip. Atribut variabelnya itu jenis reaksi yang terjadi. Jadi jenis reaksi yang terjadi pada senyawa karbon ini dapat berbeda-beda antara jenis reaksi alkohol dengan keton itu tidak sama. Dan superordinatnya itu senyawa karbon, koordinatnya sifat fisika dan subordinatnya tidak ada. Dan untuk contohnya kereaktifan. Dan contohnya titik didih dan titik leleh, karena ini merupakan contoh dari sifat fisika. Baik, sekian dari saya tentang penyampaian tentang analisis konsep dan peta konsep. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian soal dan pembahasan. Pada soal yang pertama, senyawa organik dengan rumus molekul C5H12O yang merupakan alkohol tersier adalah. Nah, alkohol tersier ini merupakan gugus OH atau alkohol yang terikat pada atom C tersier, di mana pada opsi A itu ada 3 pentanol. Nah, jika kita buat struktur dari 3 pentanol ini, maka dapat kita lihat bahwa 3 pentanol ini dia tergolong ke dalam alkohol sekunder, gugus alkohol yang terikat pada atom C sekunder. Nah, untuk opsi B dan C, nah, jika kita buat strukturnya, kita juga bisa melihat bahwa opsi B dan C, 2-metil-3-butanol dan 3-metil-2-butanol ini juga tergolong ke dalam alkohol sekunder. Nah, selanjutnya untuk opsi D dan E, 2-metil-2-butanol dan 3-metil-3-pentanol, dia sama-sama tergolong ke dalam alkohol tersier. Tapi, terdapat perbedaan di mana pada opsi E, 3-metil-3-pentanol, jumlah atom C-nya yaitu ada 6. Sedangkan pada opsi B, jumlah atom C-nya itu ada 5. Nah, pada opsi E ini, jumlah atom C-nya tidak sesuai pada soal yang diminta. Karena pada soal, jumlah atom C yang diminta itu ada 5, sedangkan pada opsi E, jumlah atom C-nya itu ada 6. Sehingga jawaban yang benar yaitu 2-metil-2-butanol, opsi D. Nah, selanjutnya itu soal nomor 2. Pasangan senyawa karbon di bawah ini yang merupakan isomer fungsi adalah. Nah, isomer fungsi ini dia terjadi pada senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi rumus fungsinya itu berbeda. Dan senyawa yang dapat membentuk isomer fungsi itu ada alkohol dengan eter, karena alkohol dengan eter ini dia sama-sama memiliki rumus molekul yang sama, di mana rumus molekulnya itu ada CnH2n tambah 2O. Dan aldehid dengan keton dengan rumus molekul CnH2nO, asam karboksilat dengan ester dengan rumus molekul CnH2nO2. Dan jika kita lihat pada opsi A, metil etanoat dan propanol. Nah, metil etanoat. Jika kita buat struktur dari metil etanoat ini, maka dapat kita lihat bahwa metil etanoat ini terdapat gugus fungsi COO yang merupakan ester dan propanol OH yang merupakan alkohol. Dan antara ester dan alkohol dia tidak dapat membentuk isomer fungsi karena rumus molekulnya berbeda. Selanjutnya itu opsi B dan C. Nah, pada opsi B dan C, etil metil ester dan metil etanoat, dia juga tidak dapat membentuk isomer fungsi karena rumus molekulnya yang berbeda. Begitupun dengan opsi C, etil metil ester dan propanon tidak dapat membentuk isomer fungsi karena rumus molekulnya yang
berbeda. Nah, selanjutnya itu option B, propanol dan etil metil eter. Nah, propanol. Propanol itu tergolong alkohol dan etil metil eter dia tergolong ke dalam eter. Nah, antara alkohol dengan eter dia dapat membentuk isomer fungsi karena rumus molekulnya yang sama. Di mana alkohol itu rumus molekulnya itu ada C3H6O dan eter C3H6O, sehingga dapat membentuk isomer fungsi. Jadi jawaban yang benar yaitu D, propanol dan etil metil eter. Nah, selanjutnya itu soal nomor 3, hasil reaksi identifikasi senyawa dengan rumus molekul C3H6O sebagai berikut. Yang pertama, dengan reaksi Verlin menghasilkan endapan merah bata, dan jika dioksidasi menghasilkan senyawa yang dapat memerahkan lakmus biru. Gugus fungsi senyawa karbon tersebut adalah, nah dari soal kita dapat melihat bahwa rumus molekulnya itu C3H6O. Nah, untuk rumus molekul C3H6O ini dia memiliki dua kemungkinan, yaitu bus aldehid atau keton. Nah, karena pada soal, apabila dengan reaksi Verlin dia menghasilkan endapan merah bata. Nah, berarti gugus tersebut adalah aldehid, karena aldehid jika direaksikan dengan reaksi Verlin, maka menghasilkan endapan merah bata. Dan jika dioksidasi, aldehid akan menghasilkan asam karboksilat yang dapat menyerahkan lakmus biru. Sehingga jawaban yang benar yaitu option B, aldehid dengan gugus fungsinya COH. Nah, selanjutnya itu soal nomor 4. Suatu senyawa mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai titik didih relatif tinggi. Yang kedua, bereaksi dengan natrium membebaskan H2. Yang ketiga, larut dalam air. Dan bereaksi dengan HBr menghasilkan senyawa yang mengandung brom. Berdasarkan sifat-sifatnya, senyawa tersebut mempunyai gugus fungsi. Nah, dari soal ini, dari sifat-sifat yang dijelaskan pada soal, yang disebutkan pada soal, dapat kita ketahui bahwa senyawa tersebut adalah alkohol, di mana alkohol dia mempunyai titik didih tinggi karena bersifat polar dan memiliki ikatan hidrogen yang kuat. Terus alkohol bereaksi dengan natrium dia membebaskan H2, di mana reaksinya itu 2R OH ditambah 2Na akan menghasilkan 2RONa ditambah H2, membebaskan H2. Terus selanjutnya alkohol juga larut dalam air, dan alkohol jika bereaksi dengan HBr menghasilkan senyawa yang mengandung brom dengan reaksinya ROH ditambah HBr menghasilkan RHBr ditambah H2. Jadi jawaban yang tepat yaitu B, OH atau alkohol. Nah, selanjutnya itu pada soal nomor 5. Perhatikan tabel berikut, di mana tabel yang pertama itu formalin digunakan sebagai bahan baku industri, asetaldehid sebagai membersihkan kuteks, aseton sebagai pengawet, gliserol sebagai pelembab pada lotion, etanol sebagai antiseptik. Nah, pasangan yang tepat antara senyawa karbon dengan kegunaannya ditunjukkan oleh nomor. Nah, dari tabel nomor 1, formalin sebagai bahan baku industri. Nah, ini salah atau tidak tepat karena formalin ini dia digunakan sebagai bahan pengawet. Nah, selanjutnya itu ada asetaldehid untuk membersihkan kuteks. Nah, ini juga tidak tepat karena asetaldehid ini kegunaannya itu dia digunakan dalam bahan baku industri. Nah, selanjutnya yaitu aseton sebagai pengawet. Nah, aseton sebagai pengawet ini juga tidak tepat atau salah karena aseton ini dia digunakan sebagai primer untuk membersihkan cat kuku atau kuteks. Yang keempat itu ada gliserol sebagai pelembab pada lotion. Nah, ini benar karena gliserol ini dia digunakan sebagai pelembab
atau pelembut pada lotion dalam berbagai kosmetik. Nah, selanjutnya itu ada etanol sebagai antiseptik. Nah, ini juga tepat atau benar karena etanol ini dia digunakan sebagai pembersih luka dan antiseptik. Selain itu juga etanol ini juga dapat digunakan sebagai pelarut. Jadi, pasangan yang tepat yaitu nomor 4 dan 5 pada option E. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Segala kebenaran dari Allah dan segala kesalahan dari kami sendiri. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.